Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul azabu wa la hum yunsarun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Al-Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 86.
Hadirin bapak-bapakku dan saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, dan berselawat kita kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah yang akan membawakan kita kepada ketenangan dunia, membawakan kita menghadapi kehidupan ini, menikmati kehidupan ini menuju kehidupan akhirat. Karena hidup di dunia ini hanya sementara. Kehidupan akhirat itu sangat kekal dan abadi, tidak ada kesudahannya. Makanya pondasi yang paling utama kaum muslimin adalah selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal itulah setiap Jumat bahkan menjadi wajib bagi seorang khatib untuk menyampaikan kepada kita semuanya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita atau tema khutbah kita dalam waktu yang sangat terbatas ini, yaitu dunia itu tempat sementara, sementara akhirat itu adalah tempat kesenangan dan tempat kesengsaraan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini dengan suatu kesanggupan yang sangat luar biasa. Allah lah yang menjadikan air mengalir sepanjang waktu dan sepanjang masa. Dan Allah jugalah yang mengizinkan kepada kita menggunakan seluruh panca indera dan menggunakan nikmat-nikmat Allah yang sangat luar biasa ini. Kita nikmati setiap saat dan setiap waktu. Namun kaum muslimin, ini namanya dunia. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia ini adalah tempat untuk meninggal. Tempat untuk meninggal. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan segan-segan untuk meninggalkannya. Jangan segan-segan untuk mengambil bagian kita kehidupan dunia ini untuk kehidupan akhirat. Makanya di dalam surat Al-Baqarah yang kita bacakan tadi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina tarawul hayatad dunya bil akhirah. Merekalah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhiratnya. Fala yukhaffafu anhumul azabu wa lahum yunsarun. Dan mereka tidak akan mendapatkan keringanan siksa, walahum yunsurun, dan tidak akan mendapat satu orang pun penolong daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi landasan kepada kita, menjadi informasi diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwa identitas manusia hanyalah meminjam dan sementara. Allah jadikan dunia ini hanya untuk tempat bernaung, tempat menetap sementara. Banyak kita lihat kaum muslimin yang nampak kita lihat seakan-akan dia berkuasa, seakan-akan dia hebat, seakan-akan dia gagah. Kaum muslimin, semuanya kita tinggalkan. Kalau seandainya Allah berikan kepada kita dunia ini untuk bapak sendiri, untuk saudara sendiri, dunia ini
yang luas ini. Kemudian didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat pencabut nyawa. Tidak ada satu debu pun yang akan kita bawa. Tidak ada satu pun yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka pecinta-pecinta dunia. Yang kaya itu sementara, jabatan itu sementara, presiden itu sementara, seakan-akan dia hebat. Yang kuat itu juga sementara, seakan-akan dia kuat. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya bersifat sementara. Makanya saya sampaikan tadi, dunia ini bukan tempat untuk kita tempat tinggal, tapi dunia ini adalah tempat untuk meninggal. Karena Allah ingin pindahkan kita ke suatu tempat yang sangat indah, yaitu surganya, bagi orang-orang yang yakin betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat bertanya, jaddid imanakum, jaddidu imanakum, tingkatkan kualitas keimananmu. Kemudian sahabat lagi bertanya, kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kami ya Rasulullah untuk meningkatkan kualitas tingkat keimanan kami? Maka Rasul menyampaikan, aksiru min qawli la ilaha illallah, aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah kamu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang wajib kita minta kecuali kepada Allah taala. Tidak ada Tuhan yang mampu memberikan rizki kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kualitas takwa inilah, kualitas iman inilah, keimanan inilah yang menjadi pedoman doa kita terkabul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan inilah memudahkan kita untuk menjalani hidup. Bagaimana Maryam, dia hidup di dalam ruangan, tetapi Allah sampaikan rizkinya yang berada di dalam ruangan. Dia tidak bekerja, tetapi Allah berikan rizki dia langsung ke ruangannya. Sehingga bapaknya bertanya, min aina hazal aq, dari mana makanan ini ya Maryam? Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak cerdas rasanya kaum muslimin seorang muslim mengenyar dunia. Pagi memikirkan dunianya, siang juga memikirkan dunianya, sore juga memikirkan dunianya, sampai malam pun bermimpi tentang dunianya. Namun bagaimanakah bagian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Seorang yang punya jabatan, contohnya presiden, dia akan berjuang menolong agama Allah. Gubernur juga seperti itu, yang punya kedudukan. Sampai kepada keluarga kita gunakan kuasa itu mendidik, membawa, perkenalkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai istriku tercinta, rezeki kita ini baru yang datang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita tingkatkan, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah cerdasnya kita ketika kita sering-sering mengingat Allah, kita zikirkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Oke, tidak usah dengan suara yang keras, dengan bernafsi, dengan secara pribadi. Setelah dia sholat, dia wiridkan la ilaha illallah, terhujam di dalam hatinya, muncul di dalam hatinya. Karena hati ini bagaikan wadah. Berapa banyak kaum muslimin yang kita talkinkan seseorang yang ingin meninggal dunia,
kita bacakan, kita talkinkan, uskur bizikrillah, la ilaha illallah, tidak muncul. Karena hati ini adalah bagaikan sebuah wadah. Kalau wadah ini, hati ini sebuah botol diisi dengan madu, dituang maka akan keluar madunya. Kalau botol itu diisi dengan racun, maka yang keluar akan menjadi racun. Tetapi hati ini diisi dengan zikrullah, dengan ingat kepada Allah, maka yang menjadi keluar ketika di akhir ayat itu adalah kalimat Allah. Maka pastilah orang-orang ini akan menjadi penghuni-penghuni syurga, dakhalal jannah. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita bersabar. Perlu kita bersabar di dalam menghadapinya, menghadapi dan melalui kehidupan kita. Jangan sampai kita sibuk untuk mengejar keduniaan kita. Seorang yang kaya raya dalam sebuah kisah kaum muslimin disebutkan, seorang ibu-ibu yang kaya, kemudian dia sebarkan hartanya, dia kasih kepada anak yatim, fakir, miskin, masjid, dia bangun masjid. Kemudian yang lain bertanya, kenapa ibu terlalu dermawan? Apakah ibu tidak terlalu sayang kepada hartamu? Justru karena saya terlalu sayanglah kepada harta saya ini, kepada yang saya dapatkan ini, saya berikan kepada yang lain. Karena saya pengen anak yatim itu yang akan membawa harta saya ke dalam surganya Allah yang akan saya temukan nanti. Saya pengen masjid yang akan membawa harta saya masuk ke dalam surga. Kalau kita sendirian kaum muslimin, seperti yang saya sampaikan, rumah yang kita bangun begitu megah, tanah dengan hektar sawit yang begitu luas, sawah juga dengan begitu luas. Ketika datang malaikat pencabut nyawa, tidak ada satu rumput pun yang akan kita bawa daripada rumput yang tumbuh di tanah kita. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhirat juga Allah akan memberikan balasan yang sangat luar biasa. Fala yukhaffafu anhumul azab. Allah tidak akan memberikan keringanan azab kepada pecinta-pecinta dunia. Allah tidak akan memberikan keringanan azab kepada orang-orang yang suka mengejar-ngejar dunia. Tetapi Allah akan memberikan ketenangan bagi orang-orang yang memanfaatkan kehidupan dunianya, memanfaatkan hartanya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, pada akhir-akhir ini begitu banyak kita lihat para pecinta-pecinta dunia, para ulama-ulama kita, mereka ada yang terzolimi, ada yang tersakiti. Bahkan kaum muslimin, beberapa minggu kemarin tuan guru kita Ustadz Syekh Ali Jaber itu sudah meninggal. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Ilmunya dibawa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menggantikannya. Tahun kemarinnya lagi Ustadz Arifin Ilham juga meninggal. Kita mulai ditinggalkan oleh para ulama-ulama. Susah orang menggantikannya kaum muslimin. Tapi kalau pejabat yang meninggal, kita lihat bupati kita meninggal, begitu banyak orang bersama-sama ingin menjadi bupati. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah suatu gambaran kehidupan yang menggilakan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang cerdas. Salah satunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, hendaklah kau menjadi orang-orang yang cerdas. Caranya bagaimana? Akhziru zikru hasimil lazat. Perbanyaklah untuk selalu mengingat kematian. Barangkali kaum muslimin, bapak-bapakku dan saudara-saudaraku, sering kita melihat ada bapak-bapak kita atau saudara-saudara kita yang dalam keadaan meninggalnya mendadak dan tidak disengaja. Bagaimana kalau seandainya datang itu kepada kita tanpa ada istiqdad, tanpa ada persiapan amal kepada Allah, kemudian ajal sudah datang menjemput kita. Kita berharap kepada Allah kaum muslimin, kita dengan penuh persiapan baru mendapatkan
ajal kita. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat terbatas ini. Mudah-mudahan menjadi renungan kepada kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal fihi wa zikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah badi'il hadi ila bayani mahya irsyadi amadda arbabadnuha warsama samsal bayani fi syururil ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapakku dan saudara-saudaraku, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa pada khutbah kedua ini adalah kita meminta diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hujan, karena beberapa hari ini kita sudah terasa bahwa kemarau sudah melanda negeri kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allah ya Karim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Anzil alaina minas samai ma'am midrara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Mannan. Anzil alaina minas samai ma'am midrara. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah yang Maha memberikan nikmat kepada seluruh alam, turunkanlah ya Allah hujan kepada kami sebagai hujan yang memberikan rahmat, sebagai hujan yang memberikan kesenangan kepada kami. Allahumma askina ghaisan mari'an nafi'a ghairat dara ajilan ghaira ajil. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kepada kami hujan yang merata. Berikanlah ya Allah kepada kami hujan yang memberikan kesegaran kepada tubuh kami. Ya Allah ya Rahman, turunkanlah hujan yang dapat menyuburkan tanaman-tanaman kami, yang memberikan manfaat ya Allah, tidak membahayakan kepada kami. Ya Arhamar Rahimin, irhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur razikin, wabtah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, lanakunanna minal khasirin, lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.